Mendapat 50.000 gaji bulan ini dari YouTube. Siapa yang tak percaya? Saya percaya. Ini buktinya teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini kita untuk teman-teman semua, saya mau berbagi tips untuk teman-teman atau memberikan solusi untuk teman-teman yang mau mengganti tema videonya. Nah, sebelum kita lanjut kepada pergantian, teman-teman yang pemula harus tak paham dulu ya, apa itu pergantian tema. Pergantian tema yaitunya biasanya konten teman-teman itu misalnya masak. Kalau masak ya masak semuanya. Kemudian teman-teman dapat ide ada konten nih yang terbaru yang lagi viral. Misalnya joget-joget nih yang lagi viral yang eh, banyaklah diminati untuk para audiens di tahun 2025 ini. Nah, untuk teman-teman semua, ini sebenarnya sangat membuat kita itu sebagai seorang konten kreator itu memang agak sedikit membagongkan ya. Kenapa? Karena teman-teman, kalau kita mau pergantian tema ya seperti tadi lah hasilnya. Hasilnya cuma dapat receh ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ya, ini tidak boleh kita lupakan. Alhamdulillah masih ada sedikit yang menetes untuk kita sebagai seorang konten kreator. Nah, jangan bertele-tele bang, saya tak bertele-tele. Tapi teman-teman harus tahu dulu kronologinya itu seperti apa ya. Kenapa saya itu dapat uang cuma 50.000 dari YouTube. Nah, padahal kalau untuk konten kreator yang sudah tahu nih, kalau untuk 50.000 itu tak bisa cair, betul tidak? Iya betul. Jadi masalah yang kita bahas hari ini bukan masalah cair gajinya. Kalau gajinya bulan kemarin mungkin sudah gajian nih. Ini buktinya ya. Ini dari YouTube. Nah, ini dari YouTube nih. Ini dari YouTube di bulan-bulan kemarin. Yang ini dari Facebook dari bulan-bulan kemarin juga. Nah, untuk sekarang masih zong. Nah, berapa bang dapat gaji dari YouTube? Gajinya nggak seberapa, kecil cuman. Soalnya kita seorang pemula, cukup beli beras saja kalau untuk gajinya teman-teman. Kalau mau tahu ya. Nah, kalau dari Facebook gimana? Ya sama, juga untuk beli beras saja, nggak lebih. Karena kita konten kreator pemula. Tetapi bersyukur itu perlu. Nah, ini teman-teman, bersyukur itu perlu. Walaupun sedikit, walaupun banyak, yang penting kita syukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ini poinnya teman-teman ya. Nah, ada nih dari teman-teman semua yang mau tidak ganti tema videonya. Nah, kalau ada yang mau ganti tema, teman-teman simak dulu video ini sampai selesai agar teman-teman tahu atau bisa menentukan pilihan mengganti tema atau tidak. Nah, kita akan berikan dulu pencerahannya, dan ini pengalaman pribadi saya yang akan saya ceritakan untuk teman-teman semua. Bagaimana kronologinya dan apa solusinya. Nah, jadi jangan di skip, sediakan kopi sambil ngerokok untuk mendengarkan saya ngoceh di sini. Oke, teman-teman. Nah, jadi pergantian tema itu seperti ini ya. Kalau teman-teman itu biasanya kontennya konten masak itu sebelumnya. Kemudian teman-teman dapat ide mau ganti konten ya seperti konten sekarang yang lagi viral, yaitu ya goyang-goyang ya. Seperti ini ya bosku. Jadi padahal konten teman-teman yang masak itu kan lagi ramai ya, atau sudah dimonet kemudian sudah bisa mendapatkan penghasilan. Jadi teman-teman karena mungkin juga obsesi atau mungkin juga karena memang sudah tidak betah dengan konten masak, mungkin sudah capek masak, pengen goyang-goyang dulu, pengen ganti tema, sebaiknya dipertimbangkan dulu. Karena konten yang ganti tema itu hasilnya memang gimana ya teman-teman, sedikit mengecewakan untuk kita yang sudah dimonetisasi. Karena sama halnya kita akan merintis kembali untuk membuat channel baru, dan kita harus melewati proses dari awal kembali kalau kita mengganti tema. Ini semuanya hoax atau benar? Ini benar. Ini pengalaman saya sebelumnya, sebelum konten ini saya berikan atau saya isi dengan konten terbaru, yaitunya edukasi ini. Jadi untuk teman-teman semua,
kok pengalamannya dibagi-bagi bang? Ya iyalah, biar teman-teman itu tahu bagaimana pengalaman saya mengganti tema untuk channel ini dan apa hasilnya setelah saya ganti tema. Nah, untuk teman-teman semua, mungkin kalau yang baru pemula ya, mungkin belum tahu nih konten saya itu dulunya isinya apa, bisa dicek saja lah ya. Untuk konten saya itu sebelumnya informasi harga sayur, jadi bisa dicek-cek tanpa saya uraikan satu persatu, biar teman-teman itu paham ya. Kemudian waktu informasi harga sayur mayur itu untuk viewersnya ya, untuk seorang pemula 1000 ke atas tuh alhamdulillah ya, itu sudah lumayan. Untuk penghasilannya juga boleh dikatakan ya lumayan lah ya, untuk kalau 1 bulannya bisa lah kita tarik, untuk 1 bulannya atau 2 bulan ya bisa kita tarik. Namun setelah saya mengganti tema dengan edukasi ini, viewersnya itu sangat merosot sekali ya, sangat tipis, merosot ke dari 1000 sampai 20, 10, nah gitu teman-teman. Jadi kok bisa ya, bisa lah, ini alasannya kenapa viewers itu sampai merosot saat kita mengganti tema. Nah, pertama, untuk subscriber yang mengikuti kita di tema yang pertama, tema masak ataupun tema apapun, itu otomatis mereka semua suka kepada masak. Saat kita ganti dengan tema yang hobi goyang-goyang, pasti nih orang yang nonton juga kebingungan, lah kenapa nih channel ini kok sudah goyang-goyang, bahasanya masak sekarang kok goyang. Pasti berpikir hal seperti itu. Oleh karena itu mereka mungkin tidak akan menonton untuk di video berikutnya. Itu disebabkan karena mereka tidak suka bergoyang, musik ataupun bernyanyi. Jadi berkemungkinan saja mereka itu di hari berikutnya, kalaupun kita update di channel ini, mereka tidak akan menonton lagi karena memang tidak kesukaan mereka, mereka tidak butuh yang kita bagikan lagi. Ini sebagian ya, namun sebagian ada juga nih yang cocok untuk mereka yang biasa nonton channel kita itu masa-masa, tiba-tiba kita sodorkan konten goyang-goyang, lah kok jadi nyambung. Nah, nyambung lah. Orang yang masak ini ternyata hobinya goyang, hobinya musik, ya sudah mereka ikuti terus. Tapi bagi yang tidak, mereka akan pergi meninggalkan video kita ataupun channel kita. Itulah penyebabnya kenapa setelah ganti tema viewers kita itu merosot, untuk penghasilannya juga merosot kecil, sehingga jangankan untuk beli apapun, beli rokok pun susah kalau sudah diganti tema. Jadi teman-teman, ini resiko pertama yang kita tanggung saat kita mengganti tema video kita. Itu resiko pertama ya. Nah, kalau resiko yang kedua bagaimana? Kalau resiko yang kedua yaitunya seperti algoritma YouTube juga akan kebingungan merekomendasikan kita. Maaf ya, kita lihat arah ke sana takutnya ada orang ya. Nanti kalau ada orang kita ngomong di sini sendiri ya, nanti orang salah sangka teman-teman. Jadi ya kita lihat sekeliling ya, apakah ada orang atau tidak gitu teman-teman. Oke, lanjut. Jadi algoritma pun akan sedikit kacau balau melihat konten kita yang tiba-tiba mendadak ganti tema, sehingganya si YouTube itu juga melihatin terus apa yang akan dikerjakan oleh si channel ini berikutnya. Kalau konten kita itu hobinya nari-nari, di hari berikutnya maka nanti akan disodorkan pelan-pelan kepada konten-konten yang menari-nari, yang bergoyang-goyang, maka akan nanti disangkut pautkan ke konten tersebut. Jadi konten kita itu kalau masak direkomendasikan ke yang masak, kalau goyang-goyang ya direkomendasikan sama yang goyang-goyang. Nah, jadi kalau untuk masalahnya seperti itu, untuk konsekuensinya juga seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita bahas untuk solusinya bagaimana? Nah, solusi yang saya lakukan seperti ini. Karena mau ganti tema, jadi selama 4 bulan atau 5 bulan untuk channel tersebut saya biarkan saja. Saya tidak paksakan channel ini untuk mengupdate atau mengupload video terbaru. Justru saya biarkan saja selama 5 bulan. Saya mau lihat apakah subscriber saya akan pergi meninggalkan saya. Ternyata benar, mereka memang tidak butuh channel ini. Jadi
Setelah 4 bulan saya biarkan, kemudian saya lihat aktivitas, memang tidak ada aktivitas dalam channel ini, dan untuk penontonnya juga stuck, tak nambah-nambah, hanya begitu-begitu aja karena saya sudah tidak update selama 4 bulan. Jadi untuk informasi yang saya bagikan ternyata memang kan sudah kadaluarsa, mereka tidak membutuhkan lagi. Jadi informasi yang saya bagikan itu hanya berlaku sehari ataupun 2 hari. Jadi tak ada lagi penonton, tak ada lagi pemasukan, tak ada lagi uang masuk. Jadi beginilah teman-teman, saya biarkan konten saya itu selama 4 bulan, kemudian saya isilah dengan konten edukasi bagaimana ini pengaruhnya nih untuk channel ini. Apakah ada pengaruh, apakah ada yang nonton? Ada sih yang nonton, cuman kalau tidak salah cuman 1 ataupun 2. Itu tak apa-apa ya, itu adalah dampak dari kita berganti tema atau mengganti dengan konten ataupun video lain di channel kita yang sudah monetisasi. Jadi untuk teman-teman semua, untuk berikutnya juga lakukanlah seperti itu ya. Kalau teman-teman itu mau mengganti tema, terkecuali kalau tidak kebelet betul ya teman-teman. Kalau tidak terlalu penting ya, sebaiknya jangan ganti tema, rugi. Soalnya konten kita itu sudah dapat menghasilkan, sudah bisa menerima per bulannya, ataupun kalau nggak 1 bulan 2 bulan lah kita sudah terima gaji dari channel kita. Kalau memang ide kita itu bisa ditaruh di tempat lain ya, taruh di tempat lain, jangan ditaruh di channel kita yang sudah dimonetisasi. Tetapi kalau memang ide tersebut memang tidak ada tempat menaruh di tempat yang lain, ya mau gimana lagi ya. Nah, yang namanya kebelet ya teman-teman, pastilah akan kita taruh di channel ini. Jadi kalau untuk penghasilan merosot, untuk viewers juga merosot. Jadi kalau untuk solusi ya seperti itu, saya lakukan libur atau apa ya, cuti lah ya, untuk bahasa sekolahnya ya teman-teman. Cuti selama 4 bulan saya nggak update, kemudian saya isi dengan konten edukasi secara pelan-pelan. Boleh, atau biar para pengikut baru juga ngikut, pengikut lama nanti kalau mereka suka mereka akan menonton, tetapi kalau tidak suka ya bagaimana lagi. Memang begitulah takdirnya untuk channel kita kalau sudah berganti tema. Jadi untuk teman-teman semua, ini adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kita sebagai konten kreator. Kalau konten kita itu sudah dimonetisasi, kalau tidak ada alasan yang cukup kuat, jangan diganti tema. Ini saran dari saya. Tetapi kalau memang alasannya mau mengganti konten dengan ide yang terbaru yang rasanya memang membuahkan hasil yang lebih besar, ya sudah diganti ya, apa ya namanya, sesuatu dipaksakan tidak akan baik untuk pertumbuhan channel kita ke depannya. Nah, bagaimana dengan channel yang belum dimonetisasi? Nah, kalau untuk channel yang belum monetisasi, yang subscribernya masih di bawah 1000, yang masih mengejar 4000 jam tayang, itu boleh disesuaikan ya. Kalau konten teman-teman itu memang campuran atau memang satu tema, itu kita lihat pada perkembangannya. Kalau perkembangannya itu memang tak ada perkembangan, yang nonton sudah upload selama 6 bulan, yang nonton cuma 2, 3, 4, yang paling banyak cuma 10, ya itu sebaiknya teman-teman ganti tema ya. Berarti yang kita bahas itu tidak ada diminati oleh orang lain, atau memang peminatnya belum keluar atau belum muncul, gitu aja teman-teman. Kalau yang belum monetisasi. Tapi bagi teman-teman yang sudah dimonetisasi, boleh juga lakukan hal yang sama. Kalau viewersnya itu tetap segitu, nggak nambah-nambah, nggak ada yang nonton, boleh juga dikerjakan seperti itu. Jadi itulah kronologinya saya mengganti tema ini teman-teman. Jadi sebelumnya ya, saya mohon maaf nih untuk para pengikutku ya yang sudah mensupport saya selama ini. Bukan saya egois, tapi memang kesempatan saya untuk memberikan informasi harga sayur mayur itu memang sudah tidak ada waktu untuk bagi saya, karena untuk berdagang sekarang saya sudah agak mulai kurang berdagang ya. Mungkin akan fokus di ladang ataupun di kebun mulai dari sekarang. Jadi sekali lagi terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf kalau saya sudah tidak bisa membantu teman-teman ataupun saudara-saudara
kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, semuanya ya yang sudah mensupport. Mohon maaf memang tidak bisa kita memberikan edukasi, memberikan informasi harga sayur lagi. Jadi yang terakhir untuk teman-teman semua yang baru bergabung, yang baru mampir, jangan lupa ya di subscribe channel ini, kemudian di like juga, kemudian jangan lupa di share. Mudah-mudahan saja video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk teman-teman yang mau mengganti tema, yang mana mungkin pengalaman yang saya bagikan bisa menjadi patokan atau mau ganti atau tidak. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.